Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Sari, NPM 2353053021 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Angkatan 2023. Dengan tema untuk merajut kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan Unila Be Strong dengan menciptakan mahasiswa unggul dan inovatif. Materi yang disampaikan yaitu yang pertama, pengembangan karakter mahasiswa unggul dan inovatif oleh Haji Eva Dwiana, S.E.M.SI. Yang kedua, pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan asosiasi 5.0 oleh Dr. M. Suripto Dwi Yuwono, S.I.M.D. atau Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang ketiga, kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Danrem 043 Garuda Hitam, Bapak Iwan Makruf Zainuddin. Yang keempat, bahaya terorisme, narkotika, dan toleransi oleh Kapolda Lampung. Yang kelima, kampus merdeka tanpa kekerasan seksual oleh Dr. Sandra Perbawati, SH.MH. Pokok materi 1, pengembangan karakter dimulai dari etika, agama, tata krama, serta pergaulan. Pokok materi 2, asosiasi 5.0 merupakan sebuah ilmu pengetahuan berbasis modern yang memanfaatkan teknologi Internet of Things seperti kecerdasan pembuatan AI, komputerisasi, juga industri robot. Manusia akan menjadi pusatnya human-centered dengan tetap berbasis teknologi. Hal ini tentunya berdampak pada lembaga pendidikan di mana proses pembelajaran dituntut untuk lebih mendewasakan serta lebih mencerdaskan peserta didik. Unila mengusung era Society 5.0, kurikulum merdeka, international exposure, kegiatan mahasiswa, dan pengelolaan lingkungan. Bela negara, sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep umum, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir tumbuh dewasa serta dalam mengupayakan mencari penghidupan. Kondisi masyarakat terhadap negara terdapat 3. Yang pertama ada tidak peduli. Banyak masih yang kurang peduli terhadap negara. Yang kedua ada ambeka norma, kurangnya sopan santun serta ada kestiadaan dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga kurang paham sejarah, kurang pemahaman atas sejarah bangsa Indonesia. Cara mencintai NKRI, yang pertama budaya tertib, lalu lintas, antri, dan lain-lain. Yang kedua ada budaya disiplin. Yang ketiga stop korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat ada kenali Indonesia dengan baik. Yang kelima hentikan tontonan tidak bermanfaat. Yang keenam sadari perbedaan itu indah. Yang ketujuh jadikan keramaian sebagai simbol Indonesia. Yang kedelapan pahami makna upacara. Yang kesembilan hindari seks bebas. 10 gunakan produk dalam negeri. Globalisasi memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudahkan nilai luhur kebangsaan maupun cinta tanah air. Masih terjadi intoleransi baik antara umat beragama maupun interumat beragama. Masih ada kelompok yang memaksakan untuk mengganti ideologi atau dasar negara dengan ideologi tertentu. Persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, dan terpecah. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Prinsip PPKS adalah kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan. Apa itu KS? KS adalah kekerasan seksual. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Bentuk-bentuk KS yang pertama ada menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Yang ketiga, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Yang kelima, mengirimkan pesan lelucon, gambar atau foto, audio atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Yang keenam, mengambil, merekam atau mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Bentuk KS menurut Permendikbud 30 tahun 2021, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip dan atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.
PKKMB hari kedua, tanggal 15 Agustus 2023. Materi yang disampaikan yaitu yang pertama ada kampus sehat oleh BP Klinik, yang kedua ada peran mahasiswa di era digital oleh Insinyur H. Arinal Junaidi. Pokok materi 1, kampus sehat adalah kampus yang tidak hanya sehat fisik, tetapi sehat mental, sehat lingkungan, dan sehat perilaku. Kampus sehat dapat diwujudkan dengan kolaborasi semua pihak dimulai dari perilaku sehat. Indonesia sehat dapat dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga pendidikan tinggi. Cara menjaga pola makan agar tubuh selalu sehat dan ideal adalah pastikan selalu sarapan. Tidak sarapan santan atau sarapan yang berminyak. Yang kedua, utamakan bahan makanan alami. Yang ketiga, pastikan konsumsi serat. Dan keempat, perbanyak minum air putih dan perbanyak sayur dan buah-buahan serta menjaga pola makan secara teratur. Pokok materi 2, mahasiswa harus produktif dan memiliki daya saing serta memiliki perspektif perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan global di masa depan menuju visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024, mahasiswa harus menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih pemimpin ke depan dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas, dan rahasia atau jurdil dan luber. PKKMB hari ketiga tingkat fakultas. Materi yang disampaikan, ekosistem perguruan tinggi meraih sukses tepat waktu oleh Prof. Dr. Sunyono. Yang kedua, sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik oleh Dr. Riswandi. Yang ketiga, pengembangan karakter mahasiswa dan fasilitas oleh Pak Albert Maindiantoro. Yang keempat, ada hak dan kewajiban sebagai mahasiswa oleh Bapak Hermianzis, SPD MPD. Pokok materi 1 yang berjudul ekosistem perguruan tinggi. Mengapa harus kuliah? Karena ekonomi memadai, karena orang tua, atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Kuliah bermanfaat bagi semua orang, mampu mencari informasi yang bersifat luas, dan harus menjadi orang yang inovatif. Kuliah sama dengan investasi masa depan menjadi seorang pemenang atau kritis dan inovatif, proaktif, cerdas, gigih, dan kooperatif. Faktornya yaitu lebih dari 40 juta pengangguran di Indonesia, keluhan umum tentang lulusan perguruan tinggi, motivasi diri dengan cara 1. Gunakan aturan 5 menit, bagi tugas yang besar, membagi hadiah pada diri, cari bantuan bila perlu, tetapkan sasaran tiap kegiatan, belajar bersama teman. Kunci sukses yaitu dengan berani mengambil risiko dan sering bertanya kepada dosen. Manajemen waktu belajar dengan baik. Terdapat tips and trick yaitu tips optimis waktu. Gunakan waktumu untuk membaca, jangan menunda pekerjaan, dan utamakan yang utama. Pokok materi 2 yang berjudul sistem perkuliahan dan perkembangan akademik dapat dengan cara mengelola waktu belajar yaitu 1. Keringanan untuk belajar, 2. Kebutuhan terkuat belajar, 3. Belajar melalui pengalaman, 4. Belajar dan umpan balik, 5. Perkuliahan, dan 6. Mengandalkan studi. Dapat dengan membuat makalah, presentase, saat terbaik dan terburuk, belajar mempersiapkan diri untuk ujian. Tantangan abad 21 yaitu tantangan internal dan eksternal serta kompetensi. Pokok materi 3 yang berjudul pengembangan karakter mahasiswa dan fasilitas. FKIP mempunyai 3 kampus yaitu kampus Induk, kampus A Panglima Polim yang diisi dengan jurusan PBS yaitu pendidikan bahasa dan seni, dan kampus B Metro yang diisi dengan jurusan PGSD. Pokok materi 4 yaitu hak dan kewajiban mahasiswa adalah 1. Memperoleh layanan pendidikan sesuai minat dan bakat, 2. Memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan masing-masing, 3. Sampaikan para dosen atau hak bimbingan dari dosen, 4. Memperoleh layanan informasi, 5. Menyelesaikan studi lebih awal atau tepat waktu. Pelanggaran, yang pertama pelanggaran ada sanksinya. Yang pertama ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Mengajarkan tentang nilai hidup tidak cukup dicermatkan dan harus diaktualkan. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.